Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friends. Good morning. How are you today? Mudah-mudahan teman-teman hari ini selalu sehat ya, karena Allah sudah memberikan teman-teman nikmat yang banyak, yaitu bangun di pagi hari dan bisa mencium udara di pagi hari, bisa menatap orang tua di pagi hari dan beserta tetangga ataupun teman lainnya, teman-teman. Nah, alhamdulillah pada hari ini teman-teman Allah mengizinkan kita untuk mencari ilmu ya. Sebelum ke negeri Cina, kita cari dulu yang lebih dekat saja, teman-teman. Ya, hari ini kita akan belajar kembali seperti biasa. Namun pada hari ini, sebelum memulai, teman-teman, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Senantiasa apa yang kita panjatkan hari ini, Allah permudahkan untuk mendapatkan pemahaman teman-teman, ya. Baik, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, teman-teman, alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar tentang sila keempat dan contoh pengamalannya, teman-teman. Lalu, kita akan belajar tentang menghitung sisi dan sudut pada benda konkret, ya. Dan mengelompokkan bangun datar, teman-teman. Jadi kita tidak 3 poin ya. Kita akan belajar teman-teman tentang sila keempat, menghitung sisi sudut, dan mengelompokkan bangun datar, teman-teman. Boleh disimak ya teman-teman. Diawali kita akan bahas tentang sila keempat, teman-teman. Apakah teman-teman masih ingat bunyi sila keempat? Ya, betul sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, teman-teman. Simbolnya teman-teman pasti ingat ya, yaitu kapal banteng ya. Kepala banteng teman-teman ya, siapa yang sudah pernah melihat banteng? Nah, ini adalah disimpan di simbol keempat teman-teman, kepala bantengnya. Di mana pengamalan sila keempat itu adalah ada beberapa poin ya. Yang pertama, suka bermusyawarah, kedua, mengambil keputusan bersama, ketiga, mandiri, keempat, bekerja sama, kelima, menghargai perbedaan pendapat, dan 6 lain-lainnya, teman-teman. Nah, sebenarnya masih banyak, teman-teman, tapi cukup ini saja yang teman-teman ketahui dan teman-teman bisa mengamalkannya. Nah, teman-teman, suka bermusyawarah itu kalau bermusyawarah itu tandanya bukan satu orang, tapi banyak orang, teman-teman. Banyak kepala. Nah, di situ akan diputuskan. Sama seperti mengambil keputusan bersama, teman-teman. Jadi tidak memihak, tapi semua pihak berhubungan saling memecahkan permasalahan, teman-teman. Lalu ada kalimat mandiri. Nah, teman-teman, kalau kalimat mandiri, contohnya di dalam pelajaran saat teman-teman ulangan, maka teman-teman tidak boleh menyontek. Harusnya mandiri, teman-teman. Lalu ada bekerja sama. Contohnya misalnya kita ambil saat teman-teman kerja kelompok. Nah, saat teman-teman kerja kelompok tidak ada yang namanya bekerja sendiri, tapi bergotong royong baik satu sampai 2 orang atau 3 atau lebih, teman-teman. Namanya bekerja sama itu untuk meringankan bebannya atau beban kita, teman-teman. Lalu yang kelima, menghargai perbedaan pendapat. Nah, biasanya saat teman-teman di sekolah, teman-teman selalu menyampaikan informasi ya, tapi berbeda dalam segi bahasa ataupun cara berbicara. Jadi, teman-teman harus saling menghargai perbedaan meskipun perbedaannya banyak sekali ya teman-teman. Jadi kita harus mendengarkan apa yang disampaikan, itu tanda kita menghargai perbedaan pendapat. Nah teman-teman, karena kita sudah belajar tentang sila keempat, maka kita akan lanjut. Yaitu tentang apa ya? Selanjutnya kita akan belajar menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada benda di bawah ini. Nah, alhamdulillah kemarin teman-teman sudah belajar, kali ini kita akan belajar lagi. Teman-teman disimak, kita akan belajar tentang sisi. Tanda sisi pada gambar buku SKU ini, teman-teman lihat ada garis panah yang biru, ini namanya sisi. Teman-teman kita hitung, 1, 2, 3, 4. Maka jumlah sisinya ada 4, teman-teman. Lalu yang kedua, tentang sudut. Teman-teman harus melihat lingkaran yang warna hitam pada gambar. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Maka sudah kita ketahui bahwa sudutnya itu ada 4 sudut, teman-teman.
kita akan belajar lagi tentang titik sudut. Cara melihat titik sudut, teman-teman fokus ke lingkaran ya. Warna kuning di pojok atau di ujung ini namanya titik sudut. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini titik sudut teman-teman. Lalu teman-teman ada gambar lagi satu yaitu tentang gambar segitiga. Dilihat kita akan belajar menghitung sisi sama seperti tadi. Dilihat panah warna birunya, kita hitung 1, 2, 3. Lalu kita akan mencari sudut, teman-teman melihat lingkaran yang setengah warna hitam di dalam gambar 1, 2, 3. Maka sudutnya ada 3 teman-teman. Lalu yang terakhir titik sudutnya ada 3. Titik sudut dilambangkan dengan warna kuning tadi teman-teman. Ini 1, 2, 3. Maka jumlah titik sudut ada 3 teman-teman. Nah, buku SKU adalah berbentuk persegi panjang teman-teman. Tanda barung ya, tanda barung berbentuk segitiga. Nah, yang ini ada buku SKU-nya teman-teman. Di sini banyak sekali isinya untuk teman-teman pelantikan. Lalu yang ini namanya barung ya. Pengelompokan. Nah, ini berbentuk segitiga. Nah, mari teman-teman kita mengelompokkan macam-macam bentuk bangun datar yang memiliki 4 sisi sama besar di bawah ini. Nah, teman-teman dilihat bangun datar itu ada persegi, persegi panjang, lalu ada segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi, lalu ada belah ketupat seperti ini ya teman-teman di balik gambar dari segi 4 tadi. Nah, ini memiliki 4 sisi teman-teman. Yang pertama segi 4, 1, 2, 3, 4. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman ini sama besar ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya untuk teman-teman bisa memahaminya, untuk paham hari ini kita akan latihan lagi soal teman-teman. Kenapa? Karena supaya teman-teman bisa mencari informasi lagi atau informasi lagi dari buku ya teman-teman. Nah, yang pertama tuliskan 1 cerita sesuai pengamalan dari sila keempat yaitu bermusyawarah. Nah, teman-teman pasti sudah pernah bermusyawarah, maka teman-teman silakan membuat cerita tentang bermusyawarah yang sudah teman-teman alami ya. Lalu nomor 2, kerjakanlah ayo berlatih ya. Dalam buku tema 8 halaman 108 sampai 110. Lalu nomor 3, gambar tenda dengan suasana berkemah. Nah, berkemah teman-teman dan diberi warna serta hiasan yang indah. Jadi teman-teman silakan masih ingat ya, teman-teman pernah tidur di dalam tenda, pasti teman-teman pernah mengetahui gambar tenda, foto tenda, ataupun pernah langsung mendirikan tenda. Sepertinya teman-teman sudah pernah. Silakan teman-teman menggambarkannya seperti suasana kemah. Ya, silakan dan jangan lupa sebelum belajar teman-teman tetap istiqomah untuk mengerjakannya dan semangat. Lalu pastikan tuntas pada waktunya teman-teman. Terima kasih atas waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.